Waalaikumsalam warahmatullahi skala pengukuran kecemasan dalam sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, saya Muhammad Rizal, kemudian ada saya Sayyidina Maulid Ramadan, Anand Karis dan Adi Diandra Islam. Dan pengukuran kecemasan bersiswa mengukur tingkat kecemasan secara mandiri dengan platform menjadi cara baru yang praktis untuk mendukung kesehatan mental di tempat kerja. Studi ini melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, apa saja yang dibutuhkan, serta peran penting dari literasi digital, kejujuran saat ini, dan kebutuhan terbuka yang mudah digunakan. Masalah penelitian. Penulis menyoroti sejumlah permasalahan yang mendasari lakukannya penelitian ini, bekerja terkait pentingnya pengembangan platform digital untuk akses psikologis yang memberi akses akurat dan ramah pengguna. Bekerja dalam konteks dunia kerja yang dinamis dan penuh tekanan. Yang pertama itu asesmen psikologis, keterbatasan dalam metode asesmen, kecemasan konvensional seperti tatap muka membuat proses pengukuran psikologis menjadi tidak efisien dan kurang fleksibel. Yang kedua, teknologi dan aksesibilitas. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan mental mengakibatkan rendahnya akses terhadap alat ukur kecemasan yang valid, akurat dan friendly. Berikut adalah vektor kuesioner kecemasan kerja. Mulai dari start yaitu akses platform web, alat ukur kecemasan kerja. Lalu mulai pengisian kuesioner, mulai dari banyak pertanyaan, pilih skala lintas, lalu mengakomodasi setiap alat peserta. Jika setiap pertanyaan sudah dijawab, diverifikasi jawaban lagi, dicek ulang sebelum submit. Jika sudah submit, proses evaluasi sistem Cekes akan menghitung skor kecemasan kerja. Jika sudah dihitung, akan menampilkan hasil evaluasi yang berupa skor total, kategori kecemasan, dan saran atau interpretasinya. Lalu laporan ini nanti bisa diunduh hasil skornya berupa file PDF. Oke, ini prosesnya mirip ini apa nama ya kayak mendeteksi sebuah penyakit gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. KII. Deteksi stres. Ya. Kayak intelijensi bukan? Gak pakai AI, Kenapa aja pakai apa? pakai algoritma. Algoritma apa? Pembuatan setiap jawaban jadi dikasih buset gitu, Pak. Yang maksudnya algoritma apa? Iya, pembuatan. Pembuatan. Berikut adalah storyboard kuesioner kecemasan kerjanya. Pertama, pengguna klasik berskala, pengukuran kecemasan berbasis web. Lalu pengguna melihat halaman utama dan membaca instruksi pengisian skala. Lalu pengguna memulai mengisi kuesioner sesuai dengan dasarannya. Yang keempat, pengguna verifikasi jawaban sebelum mengirim. Lalu nanti sistem akan menghitung skor dan mencocokkan dengan kategori kecemasannya. Nanti hasil akan ditampilkan yang pertama seperti skor totalnya, kecemasan dan saran penanganannya. Yang ketujuh, pengguna dapat mengunduh laporan hasil tes kuesionernya. Dan yang terakhir, pengguna akan mencari tahu lokasi map klinik di sekolah untuk melakukan konsultasi. Nah, ini untuk kategorinya, Pak. Jadi setiap jawaban itu tadi ada bobotnya, ada kategorinya, kategori kecemasan, ada kategori lingkungan sosial. Jadi kalau cemas kerja itu Ada berapa kategorinya? ada dua, Pak. Ada yang ketahanan kerja, jadi setiap individu yang tahan banting kerja itu skornya berapa, sama ada nggak nih dukungan kalau kita cemas kerja kan suka cerita ya. Gejalanya apa? Gejalanya Gejalanya tekanan pekerjaan, Pak. tekanan pekerjaan, Pak. Nah itu di
silence Pak. Kalau di sosial itu kayak dukungan teman-teman teman terdekat gitu Pak. Maksudnya setiap tadi cuma dua doang nih. Iya doang. Cuma dua doang. Dukungan sosial Pak. Nah, maksud saya Tentang mental. kanan ini cuma dua doang. Iya. Jadi apa satu dia cemas, dua tidak cemas gitu. Bukan gitu. Ketahanan sosialnya Pak. Jadi saat banting terhadap pekerjaan gitu Pak. Kan kalau kerja kan ada dan diminta pertama itu ada terima mencari pegawai yang tahan terhadap tekanan. Itu yang di TV ya Pak. Dan di ruangan kerja juga selalu ada yang tahan terhadap tekanan. Under pressure gitu. Iya, under pressure maksudnya ya. Terus under pressure itu ada tingkat-tingkatnya. Enggak gitu. Ada sih Pak. Ketikanya ada. Ini cuma kategori dulu ini. Itu terus. Terus itu. Nah ini untuk aksi yang ini kecemasannya Pak, kategorinya ini kita di websitenya ada simbol-simbol ini yang menunjukkan seseorang itu berada di tingkat mana gitu Pak. Ya dukungan sosial, kerja, tingkat kecemasan juga sampai mana. Ini Pak kategorinya coba kita lanjut dulu Pak. Oke, sini kita akan demo website tentang kecemasan kerja kita. Di sini kita bisa langsung ke saja. Nah, di sini ada Oke, ntar saya tanya dulu. Ini kan kamu kalian nih, kelompok kalian nih cari data ini berhubungan dengan psikolog. Iya Pak. Hah? Soal-soalnya kita pernah apa namanya? Enggak, maksudnya pertanyaan sama psikolog. Iya Pak. Dari pengalaman kami pernah belajar pengukuran psikologi, jadi kita masuk di sini Pak. Soal-soalnya Pak, yang biasa ditanya di psikolog ini Pak. Ini pakai skala Likert Pak. Jadi ini sama setuju, tidak setuju, random, setuju, sama setuju. Oke, di halaman ini kita bisa lihat ada di sini ada kinerja, terus ini ada table input dan di sini ada halaman home-nya ya. Kita kembali ke beranda kalau misalkan nggak mau isi questionnaire kita. Oke, misalnya kita jawab di soalan pertama dengan jawaban tidak setuju. Oke, nah kita apa validasi dulu nih, kita ada benar-benar jawab dengan perasaan kita atau enggak. Kalau misalkan udah setuju kita bisa lanjut. Nah, kalau di sini kita misalkan ragu lagi sama soalan pertama, kita bisa balik lagi nih. Kayaknya saya ragu deh. Oke, balik lagi. Oke, kembali. Nah, jawab lagi ulang. Oke, selanjutnya. Ya mungkin seterusnya sama ya, kita bisa samain aja. Oke. Nah, di sini juga ditunjukkan kita udah isi berapa soal dari berapa soal. Nah, kita tinggal sisa 2 pertanyaan lagi untuk menyelesaikan kuesioner ini. Oke, bisa kita jawab aja langsung. Selesai. Belum selesai itu. Nah, di situ langsung ada hasil dari apa namanya jawaban-jawaban yang udah dijawab. Nah, di sini ada apa namanya? Ini pengkategorian. Pengkategorian. Itu tadi yang under pressure itu Pak. Awalnya itu tekanan kerjanya dia berapa gitu. Nah, Dukungan sosialnya berapa. nah dari jawaban-jawaban dua ini, dari 2 kategori ini bisa disimpulkan kalau misalkan saya sedang tingkat kemasan kerja saya sedang, ketahanan kerja saya memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk pengembangan dalam mengelola stres dan ketidakpastian. Nah, untuk ini kita tidak mendapat dukungan sosial, mungkin merasa kayak kurang mendapat dukungan dari lingkungan sosial dan disarankan untuk lebih terbuka dalam berinteraksi dan meminta bantuan kita ketika diperlukan. Nah, misalkan kita mau lihat lagi nih apa namanya hasil yang udah kita jawab, kita langsung di download aja. Nah, iya gitu. Nah,
setelah kita download dan setelah kita tahu nih kita dalam kategori mana sih kecemasan kerja ini, nah mungkin kita bisa langsung konsultasi ke psikolog atau psikiater yang ada di kota-kota. Nah kita bisa di sini di website kita juga ada fitur kita bisa lihat nih di kota kita ada psikolog yang dekat di rumah kita, nggak misalkan kita di Papua nih, nah kan tidak ada. Nah yang paling terdekat tuh di mana di Papua ini? Nah itu kan ada di mana nih? Di Kupang. Nah kalau misalkan di Google bisa langsung ke Google Maps ya. Nah Jauh berapa hari? Nah, dari Google tak Kupang. Atau kita bisa cari yang lebih dekat lagi tadi mana? Nah, kita bisa cari di Jakarta, di Bekasi. Dan paling dekat di Jakarta, di timur atau utara. Kita ke sini. Aditi Psikologi Center, kita langsung aja ya. Oke. Nah ini kita kalau jalan kaki bisa 6 hari, naik kereta 2 jam, naik motor 1 jam, naik mobil 1 jam. Nah, 3 jam. Oke. Nah website kita juga bisa bawa lagi. Nah, bawa lagi. Motor salah tuh ya, Pak? Bisa ke media sosial juga, Pak. media sosial juga Kalau mau ditanolin. Nggak, Dokter Sarah tadi siapa? Hah? ini psikolog internasional Pak. Internasional. Ada di Google, Pak, bisa di search. Ini kutipan-kutipan dari psikolog gimana kayak kecemasan kerja berpengaruh nggak nih dalam lingkungan atau pengaruh kerja gitu Pak. Oke di sini ada ini Tadi media sosial. Nah, ini Pak. Sama Pak FB, Pak. Ini kalau udah punya akun Facebooknya bisa langsung masuk, tinggal mengikuti aja Pak. Ada Twitter juga, ada LinkedIn, ada GitHub juga. Nah ini nomor telepon kantor ya. Bisa juga tuh di chat tuh ya sumbernya. Bukan. Itu bukan. Tulisannya. Nah ini Pak. Oke, sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Herman atau teman-teman. Ya cukup bagus, tapi ya satu pertanyaan saya. Kenapa kategori yang cuma 3? Kita belum memperdalami terlalu jauh Pak. Itu saya. Kita bukan. Kan, makanya kalian tadi psikolog dibutuhkan itu untuk bertanya kan, bukan ini. Jadi kecemasan itu ada faktor-faktornya macam-macam, tidak hanya ini, bisa juga kena pengalaman hidup, bisa juga kena tidak ada tadi dukungan dari orang lain atau dari orang tua atau keluarga. Ada tadi dukungan yang kurang. Tapi itu tadi pengalaman hidup atau kena tidak punya rasa harapan ke depan yang baik kan gitu. Mungkin nanti kita bisa tambahin kategorinya Pak ya. Ya, ditambahkan ini jangan. Nah, ini 3. Terus yang kedua tadi ini nggak pakai mesin, nggak pakai AI kan? Kenapa? Ini pakai algoritma. Oh, itu pembubut enggak? Iya, pakai JavaScript. Algoritma genetika ya. Iya. Coba seperti ini Pak kronologi. Coba besar deh. Buka. Jadi bisa ditaruh bobot-bobot nilainya dulu di
itu Pak. Oke, sekarang yang punya kalian gimana? Yang punya kalian buat pembuatannya ya, itu kan yang punya ini yang punya kalian. Di jurnal Itu bobotnya Pak. Pak Geden. Oh, di jurnalnya Pak. Hah? Oh, di jurnalnya. Jurnal namanya apa? Judulnya apa? Kecemasan kerja Pak. Nah, jadi kecemasan kerja ya, menggunakan pendeteksian kecemasan kerja menggunakan algoritma pembobotan gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini saya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.